Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ketenangan di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Ya Yesus. Bapa yang baik, Kau peliharaku sempurna. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bangun di pagi hari ini dan bisa berkumpul di rumah Tuhan. Oleh karena itu, mari jemaat sekalian, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas
hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, anugerah-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semua hanya karena kuasa kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan ibadah kami. Setiap pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu. Biarlah kiranya Engkau melayakkan setiap kami Tuhan, agar setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hadirat-Mu. Ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita mau bersuka cita bersama, karena kita mau percaya bahwa anggur baru tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah
sukacita? Amin. Saat ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Pernah dilihat mata,
Tuhan Yesus, saat ini kami telah memberikan persembahan kami Tuhan, ungkapan syukur kami kepadamu, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami ini Tuhan, agar bisa berguna dan bisa dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan kami, setiap tanggung jawab kami dan segala sesuatu yang sedang kami usahakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk bersekutu denganmu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh
mencurahkan Roh Kudus di setiap hati kami Tuhan, yang menjadi penolong bagi kami, yang menuntun hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Roh Kudus memenuhi setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari kita menyatakan kerinduan kita. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Rasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan, satu yang kami rindu urapan-Mu, masuki hadirat-Mu Tuhan. Dengan persekutuan Roh Kudus, kami juga merasakan kemuliaan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang akan belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami belajar menghormati firman-Mu, mau belajar untuk duduk diam, tenang, dan menikmati kehadirat Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, agar kami bisa mengerti, memahami, dan menjadi gaya hidup kami. Dan biarlah firman-Mu ini terus menuntun langkah kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, kekurangan ini, biarlah melalui kekurangan hamba-Mu ini kemuliaan-Mu dinyatakan, dan Engkaulah yang berbicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam minggu ini mungkin ada saudara-saudara yang sedang melakukan atau menanti-nantikan Roh Kudus. Karena biasanya orang karismatik dalam minggu ini atau setelah kenaikan Tuhan Yesus 10 hari ke depan ada ibadah, ada waktu persekutuan, ada berdoa untuk menantikan kepenuhan Roh, menantikan kedatangan Roh, yaitu Roh Kudus. Ketika saya waktu SMP di kampung gereja asal saya GPDI, waktu sekolah minggu ada ibadah doa 10 malam, yang dimana yaitu untuk menantikan Roh Kudus, kepenuhan Roh. Jadi selama berdoa,
lancar mengikuti orang tua kan gitu, doa lancar. Jadi dalam berdoa bersama-sama seperti itu, ternyata ganti-gantian, bergiliran. Itu doa sampai pagi, sampai terang, sampai jam 6 atau jam 7 gitu. Jadi memang berganti-gantian. Saya itu ikut pas di jam subuh gitu, jam 3 subuh. Jam 3 subuh, jadi datangnya pas jam 3 subuh gitu, ganti-gantian doakan bangsa negara, semuanya didoakan. Dari A sampai Z. Di tengah perjalanan berdoa, saya ketiduran. Jadi ketiduran pada saat itu, kan hanya ngikut. Ketiduran, udah gak sadar tidur. Sampai jam 7. Yang bangunin siapa? Orang-orang tua dengan tim musiknya. Udah di depan saya mereka nyanyi-nyanyiin gini. Saya sangat malu ya. Karena saat itu mereka udah di depan kayak udah kor pujian gitu sambil nyanyi-nyanyi, yang lagi tidur. Ada beberapa juga orang yang tidur gitu. Karena memang gak mampu. Karena kecapean berdoa. Tapi bukan berarti di sini kita sebagai anak Tuhan nggak mau berdoa, menyerah, ya udahlah saya nggak mampu, ada keterbatasannya, enggak. Di sini yang saya ambil poin pentingnya, ternyata mereka menolong saya untuk membangunkan saya dengan puji-pujian yang indah, disambut waktu pagi, walaupun saya tidur. Mereka juga berterima kasih. Dalam kehidupan kita, kita semua orang percaya tidak lepas dari saling menolong, tidak lepas dari saling membantu. Adakah yang mampu hidup sendiri di sini? Tidak bisa. Kehidupan saya sehari-hari selalu ditolong dengan orang yang selalu menemani saya. Contoh, pacar saya menemani saya, menegur saya kalau ada salah. Bahkan mengingatkan saya tugas-tugas saya, membantu, itu menolong. Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai yang 17, tapi kita mau baca dari yang ke-15. Dikatakan sini, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita akan belajar firman Tuhan saat ini, yang dimana tema khotbah saya, penolong yang dinantikan. Ya. Semua orang butuh penolong, bahkan dari kisah ini, konteks firman Tuhan saat ini, murid-murid Tuhan butuh penolong. Karena ketika kita melihat di sini, Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan akan mengirim penolong buat mereka. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, yang dimana Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus akan pergi, misinya di dunia ini akan selesai. Dia hanya sebentar, dia akan mati, bangkit, dan naik ke surga. Murid-murid pada saat itu sedih, khawatir akan ditinggalkan Yesus. Siapa lagi yang menjadi guru kita? Siapa yang akan mengajar kita? Mereka berduka, kita bisa lihat di ayat yang ke-19 dikatakan di sini, 18-19, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi memang Yesus sudah tahu, tapi Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Selanjutnya, tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi memang Yesus akan kembali ke surga. Dan inilah yang membuat murid-muridnya khawatir, takut, sedih, merasa berduka. Makanya di ayat yang bagian di 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada kegelisahan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ada kegentaran di hati mereka karena Yesus akan meninggalkan mereka.
Tapi di sini kita lihat ternyata Yesus nggak akan membiarkan mereka. Yesus akan mengirim satu pribadi, yaitu penolong buat mereka. Kita akan lebih mengenal pribadi ini. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, next. Selanjutnya, pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Ya, di mana kita akan mengenal pribadi yang ketiga. Roh Kudus bukan Yesus, harus ingat ya. Roh Kudus itu bukan Yesus. Roh Kudus itu bukan Allah Bapa. Yesus bukan Roh Kudus. Yesus bukan Allah Bapa. Ini pribadi yang ketiga, tapi mereka punya hakikat satu, yaitu Allah. Kehendak yang sama. Tapi mereka punya pribadi masing-masing. Kalau kita bisa lihat dalam Efesus 4 ayat 30-32, di mana Roh Kudus bisa didukakan. Sama seperti manusia, pribadi. Karena ada kegeraman, kepahitan, kemarahan, pertikaian yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita lakukan itu semua, Roh Kudus mengalami duka cita, berduka. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Banyak yang bilang Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Karena takut salah ngomong. Tapi ini masih pemahaman yang salah. Bisa aja Tuhan Yesus waktu perjanjian lama dia jadi Allah Bapa. Terus ketika kematian kayu salib dia menjadi Tuhan Yesus. Ketika dia naik ke surga dia jadi Roh Kudus. Itu pemahaman yang salah. Tidak. Jadi menganggap semuanya Tuhannya satu dong. Kalau pemahaman seperti itu kan gitu jadinya. Tuhannya satu hanya berganti-ganti wujud, berubah-ubah aja. Jadinya seperti Naruto, punya 1000 bayangan ya kan. Bisa berubah jadi ini, bisa berubah jadi itu, jadi film kartun. Enggak, tapi ini beda, ini penolong. Dikatakan tadi udah jelas ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang berarti pribadi. Bukan saya yang berubah jadi Roh Kudus, enggak. Tapi seorang penolong. Nah, ini harus kita kenal. Jadi Roh Kudus bukan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang tanya Tuhan kita 3 dong, ya enggak apa, enggak masalah. Enggak masalah, itu bukan urusan kita. Mau Tuhan 3, barang memang Alkitab bilang seperti itu. Pegangan hidup kita apa? Alkitab. Kalau Tuhan Alkitab bilang seperti itu, ya iya kita mengiyakan aja. Enggak menjadi masalah, enggak menjadi problema. Kalaupun kita menafsirkan keliru, enggak mempengaruhi keselamatan kita. Enggak menghilang keselamatan kita. Karena yang memberi kita keselamatan, masuk surga, percaya kepada Yesus. Dan kita sudah percaya kepada Yesus. Tapi kita belajar dari firman Tuhan, ternyata ada pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Ini harus kita kenal baik-baik. Oke, next selanjutnya. Ada 3 poin penting. Roh Kudus menjadi penolong bagi orang percaya menurut kitab Yohanes ini, Injil Yohanes. Yang pertama, kita bisa lihat di sini, Roh Kudus menyertai orang percaya selamanya. Menyertai kita selamanya. Karena dikatakan yang ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Menyertai kita bukan hanya sebentar atau besok, tapi selama-lamanya, sepanjang hidup kita. Dan inilah yang menghibur murid-muridnya, yang menghibur murid-murid Tuhan Yesus, pengikutnya. Karena mereka saat itu sedang takut, khawatir, Tuhan akan meninggalkan kami loh. Guru kita akan meninggalkan kita loh. Terus kita sama siapa lagi? Tapi Tuhan bilang, Dia akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan hanya sebentar, selama-lamanya. Bahkan di ayat yang ke-26 dikatakan sini, tetapi menghibur mereka, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi yang akan mengajarkan kepada mereka, mengajarkan kepada murid-murid Tuhan. Bukan hanya menyertai tapi mengajarkan. Karena mereka merasa kehilangan Tuhan Yesus. Siapa yang lagi ajar mereka?
Dibilang sini ada Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Mengingatkan, diajarkan, terus diingatkan kembali apa yang sudah mereka dapat dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa yang menjadi poin penting di dalam kehidupan kita? Seringkali kita merasa sendiri. Seringkali kita merasa banyak tekanan, kekhawatiran, kegelisahan dalam hati. Banyak tugas menumpuk, banyak masalah silih berganti, pergumulan yang begitu berat. Tapi kita lupa ada satu pribadi yang selalu menyertai kita, bersama dengan kita, yaitu Roh Kudus. Ini jangan lupa. Ingat, ada Roh Kudus dalam hati kita. Dia akan mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu. Makanya penting belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan. Itulah yang diajarkan, itulah yang diingatkan kepada kita semua. Kalau kita nggak pernah belajar, apa yang diingatkan? Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka jadi murid tanpa ada Tuhan Yesus gimana coba? Terus Roh Kudus ingatkan apa? Nggak bisa. Harus ada belajar dulu. Mereka sudah belajar sama Tuhan Yesus, terus diingatkan oleh Roh Kudus. Kehidupan kita sebagai orang percaya seringkali mengabaikan tentang firman Tuhan. Mengabaikan persekutuan, pembelajaran, kelas-kelas katekisasi. Mengabaikan itu semua, kayak rasa nggak penting. Sebenarnya kalau kita belajar itu ada Roh Kudus yang ingatkan kita, menguatkan kita ketika mengalami masalah, pergumulan, kekhawatiran hidup. Ada Roh Kudus yang menolong, penghibur kita, yang mengingatkan kita akan firman-Nya. Dan yang kedua, peran Roh Kudus menolong kita itu mengenal Dia. Apa arti mengenal Dia di sini? Mari kita lihat ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Ayat ini seringkali dipakai untuk menyerang orang Kristen. Dikatakan penolong yang lain itu, seorang penolong itu adalah yaitu yang tetangga kita, tetangga yang beda iman, katakan seorang itu adalah Muhammad. Tapi kalau kita lihat konteks selanjutnya ayat 17 menjelaskan dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak dapat menerima Dia. Kalau seandainya ini Muhammad, ini kan dunia kenal semua. Ini enggak kenal. Enggak masuk akal kan? Seringkali ini ayat ini dipakai untuk menyerang Dia. Tapi di sini kita lihat bahwa dunia tidak menerima Dia, tidak melihat Dia, dan dunia tidak mengenal Dia. Yang hanya mengenal siapa? Hanya kita semua. Orang percaya, orang yang telah menerima Tuhan Yesus. Kita yang mengenal Dia. Kita yang tahu tentang akan Dia. Kita tahu Dia adalah Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan, yang dikirim oleh Tuhan. Yang di saat ini zaman anugerah, peran Roh Kudus. Sekarang kan zaman anugerah, Roh Kudus ada di dalam hati kita semua. Tapi pemahaman yang salah, banyak orang yang mengaku mengenal, tetapi buahnya beda. Mari kita lihat di dalam Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16 mengatakan sini, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Apakah di sini semua sudah mengenal Tuhan? Ya kalau sudah mengenal Tuhan, seharusnya perbuatan kita sama sesuai dengan firman Tuhan. Tapi banyak orang yang mengaku sudah mengenal Yesus, sudah mengenal atau buahnya ya, tidak seperti firman Tuhan. Tahu, hanya sekedar ngerti, oh ini Roh Kudus, oh ini Tuhan. Ya. Jangan kita menjadi orang-orang seperti ini. Pengenalan hanya akan di pikiran kita, hanya tahu tentang Tuhan aja, tetapi nggak berbuah, nggak bertumbuh, tidak sesuai. Dan dikatakan di sini berarti kita menyangkal Dia.
Dan kita adalah orang-orang yang keji dan durhaka. Kalau kita hanya mengaku saya mengenal Tuhan tapi hidupku nggak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang seperti inilah kalau kita hanya katakan kita hanya mengenalnya. Dan bahkan dikatakan juga dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Yohanes 2 ayat 4 mengatakan di sini, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau kita mengaku mengenal Tuhan tapi kita nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak menghidupinya, berarti kita pendusta. Tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Saudara-saudara, selama ini saudara-saudara hidup dengan Tuhan, apakah sudah mengenal Tuhan dengan benar, dengan betul? Kalau sudah mengenal, pasti ada buahnya. Pasti melakukan firman Tuhan. Pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengenalan yang benar adalah pengenalan yang dimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 18. Tapi nanti kita lompat ke 22 dan 23. Ayat 18 dikatakan di sini, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Penjelasannya di sini perbuatan daging dan sebagainya. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, hidup yang benar, mengenal Tuhan dengan benar adalah hidup dipimpin oleh Roh. Dan ada buahnya. Buahnya yaitu di dalam ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika kita mengenal Allah kita, mengenal Tuhan kita, mengenal Roh Kudus itu, seharusnya kita bertumbuh, menghasilkan buah Roh. Ada buahnya, bukan tidak. Kalau kita menghasilkan buah yang buruk, berarti kita adalah orang-orang yang pendusta, pembohong, hanya mengakui mengenal aja, atau Kristen KTP, hanya cukup sampai di otak aja. Tidak menghidupi firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita, marilah kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, yang betul-betul mengenal dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tapi menghidupinya. Dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Dan poin yang terakhir, saudara-saudara, poin yang terakhir pasti tenang ya. Berarti udah mau selesai nih firmannya. Poin yang terakhir, Roh Kudus menjadi penolong di dalam kehidupan kita, yaitu diam di dalam kita. Cek. Ya, ini mic-nya kayaknya lowbat ya. Karena warnanya biasa hijau, biasa merah gitu. Yang penting saudara-saudara bisa dengar suara saya kan ketika nggak ada mic. Amin. Semoga. Ayat selanjutnya, ayat 17 dikatakan bagian terakhir. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar menyertai. Seringkali kan orang punya pengertian menyertai itu selalu bersama, samping dan sebagainya. Tidak saudara-saudara, tidak sampai di situ aja. Bukan hanya sekedar Roh Kudus itu menolong kita, kita mengenal dia, tetapi dia diam di dalam hati kita. Ada di hati kita. Bingung kan, kok di dalam hati kita gimana itu? Kita banyak sekali orang, berarti Roh Kudus membagikan dirinya satu-satu. Itu gak perlu kita tanya, itu tanya ke Tuhan, karena itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Yang jelas dikatakan sini, Roh Kudus diam di dalam hati kita, berada di dalam hati kita. Yang dimana kalau kita lihat dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan dimateraikan. Mari kita lihat sama-sama. Efesus 1 ayat 13.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kamu percaya, ketika sudah mendengarkan Injil, itu langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Arti materai di sini menjadi hak milik. Kalau punya rumah, apa pakai materai, menjadi hak milik. Kalau di kampung saya, di depan rumah saya lapangan banyak sapi-sapi, di pantatnya ada lambangnya itu. Capnya, kepunyaan namanya itu. KH gitu, Kok Hoang gitu. Punya namanya, punya materai, menjadi hak milik kepunyaannya. Ini miliknya loh. Kalau kita orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus di hati kita. Itu menunjuk kepemilikan Tuhan Yesus, milik Tuhan Yesus. Kita ini sudah milik Tuhan Yesus, milik Allah, bukan milik siapa-siapa lagi. Dan Roh Kudus ini diam di hati kita, terus ada di hati kita. Kata lain bahwa kita adalah ini tubuh Allah, bait Allah. Kalau kita bait Allah, berarti kita jangan kotori. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Saudara-saudara, pasti ibu-ibu punya dapur di rumah. Gak mungkin enggak, kecuali yang masih ngekos. Dapurnya serba bisa gitu. Kayak saya dapurnya di depan kamar gitu kan. Dapurnya depan kamar, susah. Kalau kita dapurnya selalu kotor atau rumah kita selalu kotor, setiap hari dibersihin kotor, setiap hari dibersihin kotor, berarti ada apa? Ada masalah. Ya kan? Kok bisa setiap hari kotor terus gitu? Begitu juga dengan hidup kita, tubuh kita. Yang kita miliki bait Allah, kalau setiap hari masih kotor terus, berarti ada masalah dalam hidupnya. Apakah sudah ada Roh Kudus di dalamnya atau belum? Atau jangan-jangan selama ini roh jahat? Kita kan nggak tahu. Kalau kita masih selalu ada dalam hati kita, bait Allah yang selalu masih kotor, berdoa saudara-saudara, minta ampun, datang kepada Tuhan. Bertobat, undang Roh Kudus hadir di hati kita. Biarlah hati kita dinaungi oleh Roh Kudus. Jangan undang roh jahat. Jangan saudara-saudara. Saudara-saudara sudah pernah lihat kan orang kerasukan? Ngeri kan, teriak-teriak gitu. Pernah di daerah saya itu kerasukan saudara saya sendiri. Dia kerasukan. Memang hidupnya memang agak kacau. Memang dia rajin ibadah. Kalau penyembahan itu wah ngeri sampai nangis-nangis, angkat tangan, haleluya puji Tuhan 3 kali. Tapi kok bisa orang yang sudah sering ibadah angkat tangan gini kok bisa kerasukan gitu. Pas dia kerasukan, kita kayak ajak ngomong gitu kan, karena belum datang pendeta, diajak ngomong gitu. Karena banyak pelayan-pelayan langsung doakan, dalam nama Tuhan Yesus keluar, dalam nama Tuhan Yesus keluar. Gak keluar-keluar. Malahan ibu-ibu yang datang doa dia kata-katain satu-satu. Kamu ya yang sering gosip, yang ceritakan tentang ini. Astaga, ternyata iblisnya tahu. Berarti iblisnya sering berkeliaran daerah situ. Ibu-ibunya langsung mundur, takut. Oh ya, kok betul dia bilang ke saya. Kamu ya sering gak pulang gitu. Suami udah lapar, lupa gitu, masih ngobrol di tangga. Diceritain serius. Ibu-ibunya langsung takut, tunggu pendetanya yang datang. Pas dia lihat pendetanya, dia lihat mukanya bercahaya katanya. Kena apa? Kena ini loh, keringatnya aja langsung takut dia. Langsung merasa panas. Ketakutan, melihat pendetanya mukanya bercahaya, gak sanggup dia lihat. Akhirnya keluar. Ternyata iblis itu tahu apa aktivitas kita, memang betul. Bukan berarti saudara-saudara kayak gini-gini, biasa gini, gak ada iblis di samping, ada. Kan dikatakan kita seperti di tengah-tengah singa yang mengaung-ngaung. Ada iblis. Cuma ada yang iblis yang senang eksis gitu kan, populer, yang jadi pocong, jadi kuntilanak gitu kan, pengen tampil, pengen viral sebagainya gitu. Ada iblis yang kayak gitu. Tapi yang iblis-iblis yang mengerikan ini yang gak tampil ini yang bahaya. Bisik di telinga, tidur. Nah itu ngantuk ketiduran sebentar. Ini nanti tidak usah dengar firman-Nya, mikir sebentar ada bola, mikir sebentar ada utang-utang dan sebagainya.
Tapi kalau ada Roh Kudus di hati kita, di dalam kita, dikatakan dia mengajarkan kita, dia menjadi penolong buat kita, dia mengingatkan segala sesuatu firman Tuhan kepada kita. Itu tugas Roh Kudus, membantu kita, menyertai kita, dan diam di dalam kita. Ada saudara-saudara yang merasa sendiri selama ini? Kalau saudara-saudara sudah menerima Tuhan Yesus, jangan merasa sendiri, ada Roh Kudus di hati kita. Yang anak-anak muda masih jomblo-jomblo, takut tidak laku, merasa sendiri, ada Roh Kudus di hati kita. Yang orang-orang tua merasa hanya tahu pergumulan sendiri, udahlah mau cerita ke suaminya mungkin gak dengar. Begitu juga suami mau cerita ke istri, mungkin istrinya gak bisa memberi solusi. Cerita ke Roh Kudus, kan ada Roh Kudus di hati kita. Dia yang bersama-sama dengan kita, selalu menolong kita. Saudara-saudara, 3 poin penting Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, orang percaya. Yang pertama, dia selalu menyertai kita. Yang kedua, kita harus mengenal dia. Dan yang terakhir, dia diam di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami bisa mengenal, mengerti tentang pribadi-Mu yang ketiga, yaitu Roh Kudus, Allah Tritunggal. Pribadi yang selalu bersama dengan kami, setia bersama dengan kami, setia menyertai kami, setia hidup mengajarkan kami, setia terus mengingatkan kami agar kami ke jalan yang benar, ke hal-hal yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, Allah yang mengerjakan segala sesuatu, tidak pernah melewatkan segala sesuatu. Dan Engkau mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan firman ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Melalui firman ini kami dikuatkan, dipulihkan. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Kami tidak takut. Kami tidak khawatir. Kami tidak gelisah. Karena kami akan percaya ada Roh Kudus di hati kita. Hati kami Tuhan. Ada kuasa yang lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa yang mampu menggalakkan segala sesuatu. Kuasa yang menembus kemustahilan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam minggu-minggu ini Tuhan, kami terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus di hati kami. Dan kami terus berdoa, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menuruti apa maunya Tuhan, bukan hanya sekedar mengenal aja, sekedar tahu aja, tapi betul-betul hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pertumbuhan iman mereka, agar biarlah semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan terus menyertai, melindungi mereka, bahkan Tuhan juga memberkati gembala kami, ibu gembala kami, anak-anaknya, cucu-cucunya. Tuhan memberkati pelayanan mereka, pengabdian mereka kepada Tuhan, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka, agar terus Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini, terus semangat, berikan sukacita, kekuatan selalu, keteguhan hati, kerendahan hati, terus melayani Tuhan dengan memberi diri sepenuhnya ke dalam Tuhan. Tuhan juga memberkati negara kami, negara Indonesia ini. Tuhan berkati mulai pemimpinnya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan menolong, berikan hikmat bijaksana agar bisa memimpin negara kami dengan baik, dengan penuh keadilan, hikmat daripada Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit, atau sedang kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan urapi hidup mereka, agar mereka semuanya mengalami mujizat Tuhan dan bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu di dunia ini, berkati para pelayan Tuhan, penginjil, orang-orang yang terus memberi diri untuk Tuhan. Berikan mereka semangat, sukacita, damai sejahtera. Biarlah mereka terus melayani Tuhan dengan penuh pengabdian mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua, yang memateraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan memberi pertumbuhan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita sekaligus memberi penghiburan bagi kita, bahwasanya kita sebagai orang percaya tidak perlu takut karena ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita, yaitu Roh Kudus yang menjadi penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Jemaat sekalian, saat ini ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pada hari Rabu kemarin sudah dilaksanakan baptisan kudus. Dan jika ada jemaat sekalian yang ingin dibaptis atau ingin bergabung melayani di gereja ini, silakan menghubungi nomor sekretariat gereja yang ada tercantum di dalam warta jemaat. Kemudian minggu ini perwakilan gereja kita akan mengikuti PES Parawi tingkat Kabupaten Bantul. Kita mengirim solo putra dan solo putri pada hari Jumat tanggal 3 Juni. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian agar setiap acara dan persiapan bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir, minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan merayakan saudara-saudari kita yang berulang tahun dalam bulan ini. Pada tanggal 1 Mei ada saudara Kristianto WS. Pada tanggal 7 Mei ada Ibu Yaif Nur Henry Luciana. Pada tanggal 7 Mei ada Ibu Indra Werianti Tabun. 14 Mei Bapak Fatih Fangidae. 15 Mei Bapak Untoro Setiawan. 16 Mei ada adik Christian Marcelino S. Tanggal 26 Mei ada Bapak Joko Lestono. Dan 29 Mei ada Ibu Welas Asi. Bagi yang namanya belum tercantum atau ada kesalahan nama atau tanggal, harap untuk menghubungi saudari Feby. Untuk yang sudah nama-nama yang sudah disebutkan maupun yang belum disebutkan, mohon untuk maju. Opa Gembala akan berdoa untuk semua jemaat yang berulang tahun. Jika ada yang namanya belum disebutkan namun merasa berulang tahun dalam bulan ini, mohon untuk maju. Opa Gembala akan mendoakan saudara-saudari sekalian. Sudah tidak ada lagi yang berulang tahun atau mau ganti tanggal? Enggak ada yang mau ganti tanggal hari ini? Tidak ada. Hanya Pak Joko, Pak Pati, Kris dan Bu Lucy ya. Selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita rayakan bersama di bulan ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia itu menyertai kalian semua, bukan sekarang saja tapi selamanya, dan memberkati saudara. Dia berjanji anak keturunan saudara semua diberkati kalau saudara terus takut akan Tuhan. Anak cucu saudara akan menjadi anak-anak yang perkasa di bumi. Ya, walaupun Kris belum menikah, tapi dia tetap menjadi anak yang perkasa di atas bumi. Ya, mari kita sama-sama doakan.
Tuhan Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang selalu menyertai kami dan memberkati kami. Hari ini ada keempat saudara kami yang berbahagia. Di bulan ini mereka berulang tahun. Kami semua ikut senang, ikut bersukacita, ikut berbahagia bisa merayakan bersama. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera, serta berkat Tuhan menyertai mereka. Kami mengucap syukur selalu karena Tuhan telah mempersatukan kami dengan mereka. Biarlah persekutuan bersama Tuhan dan bersama saudara-saudara terus berlanjut sampai Maranatha. Terima kasih, kami sekali lagi mohon berkat-Mu atas rumah tangga mereka, keluarga mereka, pelayanan dan pekerjaan mereka, studi mereka. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Pak Joko, Bupati Kris, Ibu Lucy, dan berkati. Oh, Marcel ini bukan hanya dekat dengan opanya tapi juga berulang tahun. Selamat Marcel, Tuhan berkati cucu. Tiup, habis semua mewakili. Hore. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri. Bapak Gembala akan membawa kita dalam doa. Mari kita akhiri ibadah kita. Bapa Surgawi, ibadah telah usai. Tugas pekerjaan baru diawali sepanjang minggu ini. Kami akan melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami semua, menolong kami di dalam kami bekerja, agar apa yang kami berbuat berhasil dan beruntung. Kami mohon berkat-Mu saat ini. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia, kemurahan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita surgawi turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara. Baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya, Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara selamanya, bersama-sama saudara. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.